Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan merakit MT 1/4 Biro 011 2 laji. Baik, mari kita unboxing. Untuk dalamnya seperti ini. Ini ada aksesorisnya. Sudah ada gambar assemblingnya atau gambar perakitannya sebenarnya. Cuman akan lebih jelas ketika kita bikin video perakitannya. Nah, berikut gambar perakitannya. Jadi ini komponen SP atau komponen samping. Lalu ini komponen ambangan atau AB. Ini posisinya yang ini itu di sini. Terus yang posisinya yang ini tuh di sini. Yang ini di tengah. Lalu yang ini SP2 itu yang ini. Oke, mari kita mulai perakitannya. Nah, oke, ini posisinya seperti ini. Ini komponen samping atau komponen SP, yang ini komponen AB, yang ini komponen SP juga atau komponen samping. Nah, ini posisi ngerakitnya untuk yang pertama. Ini kita berdirikan seperti ini dulu. Nah, ini komponen AB-nya. Nah, ini kan ada lubang untuk skrup 2 ya. Kita pasangkan. Oke. Lalu kita pasang skrupnya. Nah, setelah sudah masuk ke yang bagian bawahnya, kita sama. Nanti tinggal kita kencangkan pakai handbor atau obengnya. Nah, setelah itu kita kencangkan dengan handbor atau obeng. Sebetulnya menggunakan obeng saja cukup, cuman untuk mempersingkat waktu kami menggunakan handbor. Oke. Isi bawahnya juga sama. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Sementara bentuknya seperti ini. Oke, berikutnya yang sebelahnya. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan dulu sambil kita arahin masuk ke lubangnya. Jadi di setiap partnya itu sudah ada lubangnya. Yang kita kencangin. Lalu berikutnya kita akan jalan proses ke yang komponen berikutnya. Nah, ini tidak dibikin, masnya belum dikencangkan secara maksimal karena nanti akan dipasang untuk komponen lainnya di tengahnya dulu. Jadi kita bikin strukturnya dulu supaya tertata. Nah, berikutnya kita akan memasang komponen LT1 dan LT2 ya. Dia bentuknya seperti ini. Ini juga sama. Seperti ini. Nah, yang ini nanti dia yang bawah, yang ini yang ada dua warna nanti yang bagian depan ya. Atau bagian atasnya. Nah, coba kita peragakan dulu, kita pasang dulu dowelnya. Nah, ini kan ada dua lubang, yang lubang yang kecil ini untuk skrup, yang lubang yang besar untuk dowel. Nah, sisi satunya juga sama. Oke. Lalu kita aplikasikan ke tengah sini.
Nah ini seperti ini. Nah ini sudah ada lubangnya, tinggal kita pasin. Nah kita pasang. Sebelah sini juga sama. Kita pasin terus kita tekan, nah supaya masuk. Lalu berikutnya komponen tadi yang satunya, yang ada dua finishing dua warna tadi. Nah ini ada lubang bornya ini. Nah ini posisinya nanti di tengah sini ya, ketemu dengan lubang ini. Terus yang samping ini ketemu ini. Nah ini udah ketemu lubangnya, masuk. Nah nanti yang satunya juga sama di sana, diarahkan supaya bisa masuk, dibuka dikit. Nah, lalu dimasukkan lagi ke pen dowel-dowelnya tadi, yang hitam-hitam tadi, ke lubang-lubang yang lebih besar ya. Oke, berikutnya kita akan skrup yang sebelah sini. Nah setelah itu ini kita pasang skrupnya ya. Nah skrupnya yang kita gunakan sebelumnya tadi itu merupakan skrup yang ukurannya paling besar di antara aksesoris ya. Nah ini. Oke, lalu yang sebelah satunya. Oke. Nah setelah ini nanti masih ada ini ya Pak, yang depannya. Oh ya, ini bisa kita kencangkan. Yang bawahnya juga, yang tadi masih dibuat sengaja terbuka. Lalu lanjut ke yang sisi sebelahnya, yang sebelah sini ya. Caranya sama, kita pas-pasin, kita arahin, nah supaya masuk. Nah sini juga sama. Lalu kita kencangkan. Nah setelah ini nanti kita akan skrup pada bagian ini ya, yang tengah tadi, yang sudah kita tandain tadi. Lalu kita skrup menggunakan skrup yang besar tadi, yang paling besar. Nah seperti ini. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah ini sementara sudah seperti ini. Nah setelah seperti ini kita balik ya, kita balik posisinya. Nah karena tadi kita posisinya jungkir balik ketika proses awal ya. Nah ini setelah udah jadi 50%, kita ubah posisinya jadi posisi berdiri. Nah ini komponen LC, kita pasang dulu dowelnya. Oke, sisi satunya juga sama. Nah ini cara merakitnya seperti ini. Nah itu ada lubangnya, nah itu kita dorong. Nah sebelah sini juga sama, kita buka dikit sampai ketemu lubangnya, lalu kita tekan. Setelah itu kita skrup di posisi kiri kanannya ya. Nah ini tadi kan ada dua lubang, yang satu untuk skrup, yang satu di sini untuk dowel, cuman dia kelihatannya cuma dari dalam. Oke, kita skrup. Oke, udah masuk. Berikutnya sama. Nah setelah seperti ini udah
terbentuk strukturnya, kita tinggal pasang komponen C dan komponen lacinya. Nah, ini komponen C nya, bentuknya seperti ini, dia lubangnya banyak ya. Nah, oke, kita pasang dulu. Untuk ini kita sekrup ya, posisinya dia dari bawah sini. Nah, ini ada lubangnya. Oke, tinggal kita pasin, lalu kita sekrup dari bawah dulu. Setelah itu kita sekrup dari sisi belakang sana. Oke, nah ini kita kencangkan dulu. Nah, setelah ini selesai, nanti kita akan joinkan ini ke sini dari sini. Nah, setelah sudah, yang depan udah, kita mulai dari ini. Kita lanjutkan ya. Oke, udah pasti rata, kita stop. Oke, nah berikutnya kita tinggal merakit laci dan komponen top table atau komponen DM nya atau komponen daun meja. Nah, ini pertama, nah posisi bawahnya ini seperti ini. Ini ada 1, 2, 3. Yang tengah ini nanti untuk double, yang ini untuk connecting, yang ini untuk connecting. Nah, setelah ini kita akan videokan cara merakit connecting dan minifig ya. Nah, ini kita pasang dulu connectingnya. Nah, jadi caranya seperti itu, bentuknya seperti ini connecting. Nah, seperti ini bentuknya connectingnya. Oke, ini untuk yang join center atau komponen C. Ini juga sama. Lalu berikutnya ini untuk join SP juga. Berikutnya juga sama. Nah, setelah ini nanti tinggal kita pasangkan ke sini, tapi sebelum itu kita pasang dulu dowel-dowelnya ya. Ini kita membutuhkan 3 dowel. Ini seperti ini. Nah, ini posisinya dowel di tengah. Ada. Nah, ini nanti untuk minifig. Untuk minifig ini untuk dowel. Kita pasang dulu. Yang ini juga sama. Nah, ini juga sama. Ini juga ada dowel. Kita perlu pasang dowelnya. Sebelah sini juga sama. Nah, setelah seperti ini kita bisa lanjutkan pasang DM atau top table-nya. Nah, sementara posisinya sudah seperti ini. Nah, ini tinggal kita pasang ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kita pasin ke lubang ya. Nah, setelah masuk ini nanti bakalan ke sini. Nah, ini kita pas-pasin. Oke, udah pas. Nah, setelah pas ini tinggal kita tekan gini aja. Nah, tinggal kita tekan. Nah, setelah sudah terpasang seperti ini, tinggal kita pasang connectingnya, minifignya ya. Tinggal kita pasang minifignya. Bentuknya seperti ini. Minifignya bentuknya seperti ini. Oke, nah ini kan dia ada tanda panahnya ya. Nah, ini nanti dia yang tanda masuk pen atau connectingnya. Nah, masukin seperti itu. Nah, itu berarti kondisinya masukinnya seperti ini ya. Nah, seperti ini masukinnya. Oke, nah ketika udah masuk, nanti tinggal kita puter ya.
Nah, misal masuknya susah itu tinggal kita angkat dikit daun mejanya. Nah, lalu kita masukkan. Setelah itu tinggal kita puter pakai obeng ya. Tinggal kita puter pakai obeng. Nah, ini nanti berlaku untuk semuanya ya. Yang ini, lalu yang ini, lalu berikutnya yang sisi satunya yang ini, lalu yang ini. Setelah ini kita akan merakit lacinya. Nah, kita lanjut yang sebelah depannya. Jadi lubangnya ada di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Nah, oke, setelah selesai bentuknya seperti ini. Ini sudah 75%, tinggal kita rakit lacinya ya. Nah, mari kita siapkan dulu. Nah, setelah ini kita akan rakit laci ya. Nah, laci kita menggunakan skrup yang lebih kecil dari tadi. Ini yang nomor 2, berarti yang nomor 2 dari yang terbesar. Oke, nah kita pasang dulu dari samping seperti ini, yang sebelah sana juga sama. Nah, ini udah ada lubangnya, tinggal kita pasin dan kita putar dikit, lalu kita kencangin dengan obeng atau handphone. Jadi untuk yang ada garisnya ini nanti itu di sisi luar ya. Nanti untuk rel plastik ini. Oke, tinggal sisi satunya. Nah, ini caranya juga sama, dengan skrup yang sama juga. Oke, setelah ini kita tinggal merakit muka lacinya ya. Nah, muka lacinya ini kita pasang dulu connecting yang tadi, yang bentuknya yang seperti ini. Nah, ini ada 2 lubang, yang satu connecting, yang satu untuk dowel, cuman dowelnya kita pasang di samping lacinya ya. Nah, ini kita pasang di sisi bawah ya. Nah, yang ini kan nanti untuk minifig ya, jadi kita pasang di sebelahnya. Oke, setelah kencang tinggal kita colokkan seperti ini, kita klopkan seperti ini, kita pasin lubangnya. Oke, nah ketika sudah tinggal kita tekan supaya pas. Oke, nah, berikutnya tinggal kita pasang minifignya yang di depan ini. Nah, ini tinggal kita masukkan, sisi satunya juga sama, kita pasin, terus kita masukkan. Nah, kalau susah cukup dikendokin lagi, ditarik dikit gitu ya, lalu tinggal kita kencangkan, kita puter. Nah, yang sebelah satunya nanti juga sama, tinggal kita kencangkan, kita putar. Nah,
Nah itu kan dia nanti kan sistemnya ngunci ya. Jadi kalau masih ada yang belum paham, sistemnya minifig dan connecting itu seperti ini. Ini pennya, ini minifignya. Ketika dimasukin ini ke papan, ini nanti bakalan seperti ini, bakalan masuk. Nah kuncinya minifignya ini nanti kan bakal diputar seperti ini. Ini ketika keluar. Nah ini ketika kendor masnya nggak dikunci. Ketika dikunci ini nanti bakalan seperti ini. Nah ini udah nggak bisa keluar lagi, jadi ini ditahan gitu. Oke, kita lanjut pemasangan alas laci. Nah dia seperti ini, masuk. Nah, kita selipkan di muka lacinya. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita paku ya, menggunakan paku seperti ini, namanya paku triplek ya. Ini kita paku dulu sudut-sudutnya supaya nggak gerak. Ketika dipaku di tengahnya supaya dia lebih stabil. Nah, seperti itu. Nah, sini juga sama. Oke. Nah ini kita paku di sudut-sudutnya dulu ya. Oke, nah, sebelah sana. Nah setelah nanti ini selesai, nanti bisa dipaku sebelah sini, sebelah sini, atau bagaimana itu terserah, nanti tinggal disesuaikan aja tergantung berat yang akan ditampung ya. Semakin dibanyakin ya semakin kuat. Nah setelah ini kita rakit muka laci satunya, tapi nah ini kan sudah selesai. Ini tinggal kita pasang kunci, lalu handle ya. Nah ini ada kunci, ada handle, tapi masangnya dari belakang seperti ini. Nah bentuk kuncinya seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Nah ini tinggal kita masukkan seperti ini, lalu kita sekrup menggunakan sekrup yang paling kecil ya, paling kecil ya. Nah tapi sebelum itu kita pasang dulu ringnya. Nah itu ringnya kita masukin dulu supaya halus tampak depannya. Nah lalu kita sekrup. Nah itu sudah ada lubangnya ya, jadi sudah ada mal-malan dari kuncinya. Oke, udah masuk. Lalu sisi silangnya. Oke. Nah, coba kita tes fungsionalnya. Nah, itu lidahnya udah mau keluar ya. Oke. Nah, setelah ini kita rakit ininya, kita pasang dulu handle-nya. Nah bentuknya seperti ini. Dan untuk skrupnya ya, skrupnya dia beda ya, skrupnya dia warnanya gold atau emas atau kuning gini. Ini kita pasang. Nah itu udah ada lubang di bawahnya, tinggal lepasin. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan. Nah ini kita sambil kita pegangin, sambil diputar, sambil kencengin. Oke. Nah setelah selesai kita tinggal pasang relnya ya. Nah relnya bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal kita kelopin gini. Nah, ini kan sudah ada lubang-lubangnya, tinggal kita masukin, lalu kita ditekan. Nah oke, masuk. Nah, oke udah masuk, tekan. Nah ini udah kokoh ini.
lalu sisi satunya juga sama. Oke, nah ini tes masuk lacinya ya. Oke, kita masukkan. Oke, nah ini setelah masuk, lalu kita kunci. Nah ini udah nahan ya dia ya, udah tahan. Lalu nanti untuk sisi satunya cara pemasangannya sama ya, seperti yang sebelumnya tadi. Cara pemasangan relnya juga sama. Sementara sudah dapat 95%, tinggal kita rakitan laci lagi. Nah ini sudah 98%. Terakhir kita pasang kakinya ya, kakinya bentuknya seperti ini. Oke, terus skrupnya ini yang nomor 2 dari yang terkecil, yang ini. Kalau yang paling kecil tadi kan ini, nah yang kanan ini kan yang paling kecil. Nah ini yang nomor 2 dari yang terkecil. Jadi nomor 2 nya itu, nah ini tapi posisi kita balik dulu. Nah posisinya seperti ini ngerakitnya ya, pasangnya. Jadi yang nomor 2 itu jangan sampai ketuker sama yang paling kecil ya. Jadi nanti mungkin sebelum ngerakit bisa dilihat lagi yang kecil, yang nomor 2. Nah ini cara pemasangannya cukup sederhana, cuma tinggal kita ini pasangin seperti ini, lalu kita skrup. Nah di sini nanti juga sama, sebelah situ juga sama, sebelah situ juga sama. Oke. Sebelah situ juga sama. Nah sebelah sini nanti juga sama. Nah setelah sudah, tinggal kita berdirikan lagi. Oke. Nah, seperti ini prosesnya. Nah jadi berikut sudah selesai perakitannya. Hasilnya seperti ini. Ini review kelilingnya. Sekian dari saya, semoga video tutorial ini dapat membantu dalam perakitan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.